Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali ke materi yang ketiga untuk patofisiologi pada sistem pernafasan, khususnya PPOK, asma, dan juga efusi pleura. Untuk materi yang ketiga, kita akan belajar bersama mengenai efusi pleura ya. Seperti kita ketahui bahwasanya pleura merupakan membran yang memisahkan paru-paru dengan dinding dada bagian dalam ya. Jadi pleura ini seperti sekat ya, sekat tipis atau seperti selaput yang memisahkan paru-paru dengan bagian dinding dada, terutama adalah bagian dalam. Oke, kita coba pahami tentang pengertian dari efusi pleura. Nah, efusi pleura seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwasanya pleura itu merupakan membran yang memisahkan paru-paru dengan dinding bagian dalam. Sebenarnya dia memiliki fungsi itu memproduksi cairan. Nah, cairan yang diproduksi oleh si pleura ini sebenarnya uh, hal yang normal ketika jumlahnya ya dalam porsi jumlah yang normal. Nah, cairan yang diproduksi oleh pleura ini sebenarnya berfungsi untuk sebagai pelumas yang nantinya akan membantu kelancaran pergerakan dari paru-paru saat kita bernafas, baik itu menarik nafas maupun menghembuskan nafas. Nah, sehingga yang dimaksud dengan adanya efusi pleura adalah suatu keadaan di mana terdapat penumpukan cairan di dalam pleura. Nah, ini bisa berupa transudat ataupun eksudat yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara produksi dan juga absorpsi di kapiler dan pleura visceralis. Nah, pengertian lain dari efusi pleura sendiri adalah suatu keadaan ketika rongga di dalam pleura ini dipenuhi oleh cairan, atau kita bisa singkat adanya penumpukan cairan di dalam rongga pleura. Nah, ini saya ambil gambar, ini referensi gambarnya saya taruh di bawah ya. Jadi ini adalah gambaran di mana paru-paru seorang pasien terjadi efusi pleura. Nah, jadi di sini harusnya tidak ada cairan, tapi ini ada cairan yang menumpuk di dalam rongga pleuranya. Nah, ini gambaran yang lebih ini lagi ya. Jadi inilah yang disebut dengan lapisan pleura. Ya, ini lapisan pleuranya, membrannya ya yang membungkus paru-paru dan memisahkan antara paru-paru dengan rongga dinding dada bagian dalam. Nah, di dalam rongga pleura ini berisi cairan yang menumpuk yang seharusnya pada posisi normalnya ini harusnya tidak ada ya, sehingga ini menyebabkan pasiennya nanti mengalami beberapa gejala, terutama tentunya karena adanya penumpukan cairan ya tentunya pasti sesak ya salah satu manifestasinya. Oke, penyebab dari efusi pleura sebenarnya efusi pleura sendiri itu merupakan hampir seluruhnya itu merupakan kelainan sekunder. Artinya bukan karena kondisi sakit yang memang dia langsung efusi tidak, tapi biasanya dia sekunder karena komplikasi dari penyakit yang lainnya. Makanya disebut merupakan kelainan yang sekunder. Nah, namun di sini juga tetap ada kelainan primer yang terjadi pada pleura, namun hanya ada dua macam, yaitu adanya infeksi kuman ya di intrapleura. Jadi adanya infeksi yang memang terjadi di intrapleura dan juga adanya tumor primer di dalam pleura. Nah, ini baru disebut dia efusi pleuranya karena penyebabnya primer. Namun lebih banyaknya kejadian efusi pleura itu karena kelainan sekunder akibat penyakit yang menyertai. Khususnya ya tentunya penyakit yang berkaitan dengan pernafasan kita ya. Oke. Nah, gejala apa saja yang terjadi pada efusi pleura? Yang pertama, adanya nyeri dada yang dirasakan oleh si penderitanya terutama saat menarik nafas dan juga menghembuskan nafas. Jadi seperti sakit gitu ya dadanya. Kemudian ada keluhan batuk juga, demam, dan tentunya sesak
bernafas. Namun gejala-gejala ini biasanya baru dirasakan apabila efusi pleura sudah masuk ke level menengah hingga parah, ya. Atau mungkin ini dirasakan apabila sudah mulai terjadi peradangan. Nah, apabila efusi atau penumpukan cairan yang terjadi masih dalam kondisi yang ringan, biasanya pasiennya atau penderitanya tidak merasakan adanya gejala-gejala tertentu. Oke, efusi pleura dapat juga kita identifikasi penyebabnya berdasarkan jenis cairan yang terbentuk. Yang pertama tadi transudasi atau transsudat. Nah, transsudat ini dapat disebabkan karena adanya peningkatan tekanan dalam pembuluh darah atau rendahnya kadar protein di dalam darah. Nah, di sini akibatnya apa? Ketika terjadi peningkatan tekanan dalam pembuluh darah dan juga rendahnya kadar protein di dalam darah, yaitu akhirnya cairan dapat merembes masuk ke lapisan pleura. Nah, ini juga biasanya menjadi kelainan sekunder akibat adanya kegagalan jantung kongestif atau gagal jantung kiri, kemudian adanya sindrom nefrotik, kemudian adanya asites akibat dari sirosis hepatis, kemudian adanya sindrom vena cava superior, adanya tumor dan juga sindrom Meigs. Kemudian jenis cairan yang berikutnya adalah eksudasi atau eksudat. Nah, untuk eksudat ini biasanya disebabkan karena adanya peradangan, kemudian cedera pada area paru-parunya, kemudian bisa juga karena adanya tumor, pembuluh darahnya tersumbat ataupun mungkin penyumbatan di getah bening. Ini juga sekunder juga kadang-kadang karena adanya infeksi, karena TB, pneumonia, tumor, infak pada paru, radiasi, ataupun mungkin penyakit kolagen. Kemudian bisa juga efusi hemoragik. Nah, ini biasanya karena adanya tumor, trauma, infak pada paru, dan tuberkulosis. Baik, oke. Nah, berdasarkan lokasi cairan, yang terbentuk, efusi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah efusi unilateral dan yang kedua adalah efusi bilateral. Nah, untuk efusi unilateral itu tidak memiliki kaitan yang spesifik dengan penyakit yang menyebabkannya. Nah, bedanya dengan efusi bilateral adalah biasanya ditemukan pada penyakit yang menyertai seperti kegagalan jantung kongestif, sindrom nefrotik, asites, infak paru, sistemik lupus erythematosus, kemudian tumor dan juga tuberkulosis. Oke, untuk patofisiologinya, ya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya fungsi dari si pleura tadi dia sebenarnya menghasilkan cairan. Nah, fungsinya cairan yang diproduksi oleh pleura itu untuk pelumas ya, yang dapat membantu kelancaran pergerakan paru-paru pada saat bernafas. Nah, normalnya produksi cairan pleura itu kurang lebih 10 sampai 20 ml saja ya, yang harusnya berada di rongga pleura. Nah, jumlah cairan itu tetap bertahan di pleura karena adanya tekanan hidrostatis dari pleura parietalis sebesar 9 cm H2O. Nah, terjadinya akumulasi cairan itu dapat disebabkan karena satu adanya tekanan osmotikoloid yang menurun, misalnya pada pasien hipoalbumin, kemudian adanya pertambahan permeabilitas kapiler akibat adanya proses peradangan ataupun neoplasma atau keganasan, kemudian bertambahnya tekanan hidrostatis akibat kegagalan jantung, dan juga adanya tekanan negatif dari intrapleura, sehingga ini misalnya terjadi pada pasien atresia paru ya, sehingga dapat menyebabkan akumulasi cairan. Padahal sebenarnya tadi intrapleura sendiri kan dia ada tekanan hidrotasi untuk mempertahankan supaya cairan tetap berada di rongga pleura. Namun apabila terjadi atrektasis paru, dapat menyebabkan tekanannya tersebut jadi negatif sehingga mungkin akan menarik cairan supaya masuk ke dalam rongga pleura. Oke. Kemudian kita masuk ke proses patofisiologinya. Ya,
Efusi pleura terjadi itu kan tadi sudah kita bahas bersama ya, bahwasanya terjadi penumpukan sejumlah cairan bebas di kavum pleura. Nah, proses akumulasinya tadi sudah kita bahas kilas-kilas. Adanya hambatan drainase limfatik dari rongga pleura, gagal jantung, ya, tekanan sehingga menyebabkan tekanan kapiler paru dan tekanan perifer menjadi sangat tinggi, menyebabkan menimbulkan transudasi cairan yang berlebihan ke dalam rongga pleura. Kemudian menurunnya tekanan osmotik koloid sehingga terjadi transudasi juga cairan yang berlebihan, lalu adanya proses infeksi atau setiap penyebab peradangan pada permukaan pleura dari rongga pleura. Nah, ini akan menyebabkan pecahnya membran kapiler sehingga terjadi pengaliran protein plasma dan cairan ke dalam rongga secara cepat. Kita coba lihat mekanisme patofisiologinya. Ini karena sekunder karena penyakit tinggi paru ataupun mungkin pneumonia, kemudian adanya gagal jantung kiri, gagal ginjal, dan gagal fungsi hati. Kemudian karsinoma mediastinum atau karsinoma paru. Nah, ini kita coba lihat satu-satu ya. TB paru atau pneumonia akan menyebabkan terjadinya atelektasis pada paru, yaitu ketidakmampuan paru untuk mengembang dengan baik, kemudian bisa menyebabkan terjadinya penurunan albumin atau hipoalbuminemia dan juga inflamasi. Nah, adanya atelektasis, hipoalbuminemia, dan inflamasi ini menyebabkan penurunan tekanan osmotik koloid. Nah, akibatnya terjadi tekanan negatif intrapleura dan juga meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga tadi harusnya cairan tetap bertahan jumlahnya hanya 10-20 mili karena tekanannya negatif sehingga menyebabkan tertariknya cairan atau terakumulasinya cairan ke dalam pleura. Kemudian akibat adanya ini terjadinya tekanan negatif intrapleura dan peningkatan permeabilitas menyebabkan ketidakseimbangan jumlah produksi cairan dengan absorpsi atau penyerapan yang bisa dilakukan oleh pleura visceralis ya. Nah, ini pun sama, adanya gagal jantung kiri akan menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatis di pembuluh darah sehingga menyebabkan ketidakseimbangan jumlah produksi cairan dengan absorpsi ya. Lalu karsinoma paru, kemudian karsinoma mediastinum juga dapat meningkatkan permeabilitas kapiler paru sehingga menyebabkan ketidakseimbangan jumlah produksi cairan dan absorpsi yang seharusnya dilakukan oleh pleura visceralis. Nah, akibat adanya ketidakseimbangan jumlah produksi dan absorpsi tadi, maka akan menyebabkan penumpukan atau akumulasi cairan di rongga atau di kavum pleura. Adanya penumpukan cairan ataupun penimbunan cairan di kavum atau di rongga pleura ini menyebabkan adanya gangguan ventilasi atau pengembangan parunya menjadi tidak optimal. Kemudian juga dapat terjadi gangguan difusi, distribusi, dan transportasi oksigen. Ini akan menyebabkan gangguan di beberapa sistem, yaitu di sistem pernafasan, sistem saraf pusat, sistem pencernaan, sistem muskuloskeletal, dan respons psikososial. Baik, di sistem pernafasan apa dampaknya? Terjadi penurunan tekanan oksigen, peningkatan tekanan CO2, sesak nafas, produksi sputum atau sekretnya meningkat, dan imunitas menurun. Sehingga ini nanti dapat memicu munculnya masalah keperawatan pada klien, yaitu ketidakefektifan pola nafas, ketidakefektifan bersihin jalan nafas, dan juga risiko terpapar infeksi. Gangguan ventilasi pada sistem saraf pusat akan menyebabkan penurunan suplai oksigen ke otak sehingga menyebabkan hipoksia cerebri, artinya otaknya jadi kekurangan oksigen, jaringannya jadi kekurangan oksigen sehingga pasiennya akan mengeluhkan pusing dan juga mengalami disorientasi. Nah, ini akan memicu munculnya masalah keperawatan ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Nah, pada sistem pencernaan dapat menyebabkan efek hiperventilasi. Akibatnya apa? Produksi asam lambungnya akan meningkat dan peristaltiknya menurun sehingga bisi usus pasiennya mungkin akan semakin melemah.
Karena adanya peningkatan asam lambung dan juga peristaltik yang menurun akan menyebabkan pasiennya mual ya. Jadi produksi asam lambung meningkat bisa menyebabkan mual dan nyeri di area lambung, sedangkan peristaltik yang menurun dapat menyebabkan pasiennya konstipasi karena penyerapan yang terlalu optimal. Nah, akhirnya di sini nanti bisa memicu masalah ketidakseimbangan nutrisi, kemudian mungkin nyeri pada area lambung dan juga gangguan eliminasi ya. Oke, di area sistem muskuloskeletal, gangguan yang bisa terjadi akibat gangguan ventilasi tadi adalah adanya penurunan suplai oksigen ke jaringan. Nah, ini akan meningkatkan metabolisme anaerob, lalu asam laktat juga produksinya akan semakin meningkat sehingga pasiennya akan mengalami malaise atau kelemahan fisik secara umumnya. Di sini nanti pasien akan muncul masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Dari segi respon psikososial, pasiennya dapat mengalami sesak nafas dan juga mungkin akibat dari tindakan invasif yang dilakukan akan menyebabkan copingnya menjadi tidak efektif. Sehingga ini mungkin akan memicu masalah keperawatan yaitu kecemasan. Nah, ini patofisiologi dari efusi pleura sumbernya saya ambil dari bukunya Mutakin 2008. Nanti teman-teman kalau misalnya menemukan alur perjalanan penyakit ataupun mekanisme patofisiologi yang lain, boleh silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, untuk pemeriksaan penunjang pada efusi pleura bisa dilakukan pemeriksaan radiologi yaitu berupa fluoroskopi atau fototoraks PA. Tapi mungkin nanti untuk fototoraks PA gambaran penumpukan cairannya tidak akan begitu terlihat jelas, mungkin hanya sekilas seperti bayangan penumpukan cairan saja begitu ya. Terus lakukan biopsi pleura. Nah, biopsi pleura biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat keganasan atau tidak ya, karena ini intinya adalah di biopsi pleura ini mengambil sedikit jaringan di area situ. Kemudian adanya pengukuran fungsi paru dengan menggunakan spirometri untuk mengetahui volume paru-paru ya. Kemudian dilakukan tindakan torakosintesis yaitu pengambilan cairan atau aspirasi cairan di pleura. Nah, sebenarnya torakosintesis ini atau aspirasi pleura ini juga masuk dalam kategori pemeriksaan laboratorium. Ya, di sini untuk pemeriksaan lab itu untuk memeriksa cairan pleura atau analisis cairan pleura. Nanti akan teridentifikasi 3 warna. Yang pertama, hemorrhagic pleural effusion. Nah, ini biasanya terjadi pada klien keganasan paru atau infak paru akibat TB. Kemudian yellow exudate pleural effusion, di mana ini terjadi pada kelainan gagal jantung kongestif, sindrom nefrotik, hipoalbumin, perikarditis konstriktif. Nah, selain itu juga akan ditemukan warna pleura yang jernih atau clear transudate pleural effusion. Nah, ini biasanya sering terjadi pada pasien yang memiliki keganasan ekstrapulmoner. Nah, ini gambaran dari toraks PA-nya, seperti saya tadi bilang, cairannya mungkin tidak akan begitu terlihat jelas gitu ya. Cuma ini memang gambaran paru yang harusnya paru normal itu warnanya gelap, kanan kiri gelap hitam semua, bentuknya normal. Nah, ini contoh yang gambar kiri atas ini adalah efusi pleura masif sebelah kanan ya. Gambarannya ini hampir seluruh parunya tertutup cairan. Kemudian yang di pojok kanan atas ini juga sama, ini setelah dilakukan intervensi, jadi setelah dilakukan pengobatan ini agak sedikit terjadi pengurangan cairan ya. Di sini yang tadinya penuh banget, di sini gambaran parunya sudah mulai tampak sedikit. Kemudian yang bawah ini setelah diobati 2 bulan kemudian. Jadi memang harus pengobatan ya supaya ini cairan bisa dikeluarkan. Nah, ini adalah cairan pleura yang tadi berdasarkan hasil analisis pleura. Ini yang hemoragik, mohon maaf nggak ada warnanya ya. Ini saya ambil dari bukunya Mutakin juga. Ini yang hemoragik, isinya warnanya merah darah. Kemudian yang tengah adalah cairan eksudat yang berwarna kuningan. Yang ini yang terakhir adalah cairan transudat ya, yang jernih ya, yang kuning. Oke. Selanjutnya untuk tata laksana dari efusi pleura ini sebenarnya tujuannya ya memang untuk
mengobati penyakit dasarnya. Seperti yang tadi disampaikan bahwasanya efusi pleura itu seringkali terjadi akibat kelainan sekunder. Jadi jarang sekali karena akibat kelainan primer. Sehingga memang pengelolaannya akhirnya ditujukan untuk pengobatan dari penyakit dasarnya. Kalau misalnya penyakit dasarnya TB ya berarti TB yang harus diperbaiki. Ketika dia penyakit primernya adalah karena gagal jantung, maka gagal jantungnya yang harus diperbaiki juga. Kemudian tujuan dari pengelolaan yang berikutnya adalah untuk mencegah adanya reakumulasi dari cairan dan juga mengurangi ketidaknyamanan pada pasien serta adanya dyspnea atau sesak nafas pada pasien. Nah, bisa dilakukan dengan cara torakosintesis, yaitu tindakan pengosongan cairan. Namun, torakosintesis sendiri juga harus dilakukan dengan indikasi tertentu. Yang pertama, tujuan dari torakosintesis sendiri adalah untuk menghilangkan sesak nafas yang disebabkan adanya akumulasi cairan di dalam rongga pleura. Kemudian, apabila indikasi yang berikutnya adalah apabila terapi spesifik yang diberikan pada penyakit primernya itu tidak efektif atau malah justru gagal gitu. Kemudian yang ketiga, indikasi dari torakosintesis adalah adanya atau terjadinya reakumulasi cairan. Nah, untuk torakosintesis sendiri juga pengambilan cairnya tidak serta-merta seluruhnya harus diambil, tidak boleh, karena pengambilan pertama untuk cairan pleura itu tidak boleh melebihi 1000 cc atau 1000 ml. Kenapa? Karena dengan pengambilan cairan yang banyak dan dalam waktu yang singkat ini justru dapat berisiko menyebabkan terjadinya udem paru ya. Jadi terjadinya udem paru yang kemungkinan besar ditandai pasiennya batuk dan juga sesak nafas. Nah, ini gambar torakosintesis ya, pengambilan cairan di rongga pleura. Nah, kerugian sebenarnya kenapa tadi disampaikan bahwa torakosintesis itu dilakukan dengan indikasi tertentu, karena sebenarnya ada kerugian yang dapat terjadi atau kita bilang mungkin efek ya dari pelaksanaan torakosintesis. Yang pertama, torakosintesis sendiri dapat menimbulkan kehilangan protein yang berada dalam cairan pleura karena tadi diambil. Padahal fungsinya kan tadi untuk mempertahankan supaya cairan tetap berada di dalam rongga, proteinnya maksud saya. Kemudian yang kedua menimbulkan infeksi ya, karena bagaimanapun ini dilakukan tindakan invasif sehingga juga bisa berisiko menimbulkan infeksi. Terakhir dapat terjadi pneumotoraks atau penumpukan udara di dalam paru-paru. Oke, jadi itu sekilas mengenai patofisiologi pada efusi pleura sebagai materi penutup untuk patofisiologi pada PPOK, asma, dan juga efusi pleura. Oke, referensi yang saya gunakan dalam pertemuan kita kali ini adalah dari bukunya Devi Patrick, At a Glance Medicine, kemudian kumpulan makalah pertemuan ilmiah respirologi, pedoman pengendalian penyakit PPOK, kemudian pedoman pengendalian asma, buku ajar ke klien dengan gangguan sistem pernafasan, diagnosis dan tata laksana asma bronkial, asuhan klien dengan gangguan sistem pernafasan, kemudian asma ya. Jadi ini beberapa referensi yang saya gunakan. Nanti teman-teman apabila menemukan referensi yang lain yang mungkin lebih keren dan lebih bagus lagi, boleh di-share dan saling bisa dipakai untuk diskusi dan tanya jawab. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan ataupun kebingungan yang dirasakan, silahkan disampaikan di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.